Eh, Oke, hari ini aku mau eh, sharing, mau cerita, mau curhat tentang eh, ya mungkin ini bagi banyak orang khususnya di Indonesia itu agak apa ya, dapat stigma yang negatif lah. Tapi kali ini aku mau sharing aja, mau curhat. Tahun lalu, tepatnya April, eh, saya didiagnosa mengidap ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu sebuah kelainan mental yang membuat sistem kerja otak saya jadi bekerja terus-menerus, dan itu membuat saya bertanya banyak hal tentang hidup, tentang banyak hal, dan itu membuat saya stres karena saya terlalu banyak bertanya, dan saya berusaha mencari jawaban ke buku lewat forum-forum diskusi, dan kadang-kadang gak jarang saya ngerasa stres, depresi. Aku nggak tahu mau ngawalin cerita ini dari mana. Yang jelas saya sudah lama ngerasa nggak nyaman sama diri sendiri, sampai pada April tahun lalu saya baru tahu bahwa saya mengidap ADHD, atau apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu gangguan kurang perhatian ya. Bukan kurang, ya banyak faktor sih sebenarnya penyebabnya. Tapi gara-gara itu saya jadi susah untuk berkonsentrasi. Perilaku saya juga kadang-kadang impulsif banget, dan saya sangat hyperaktif. Saya kadang-kadang kalau sudah ngomong itu susah ngomong, kadang bahas satu tema itu sampai bercabang kemana-mana gitu. Terus saya kadang-kadang ngerasa kayak sedih, kadang-kadang emosi saya tuh kayak nggak teratur gitu, tiba-tiba seneng, tiba-tiba berubah. Terus ya begitu dah. Tapi setelah uh, dia diagnosa dan dikasih tahu bahwa saya mengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gue nyari tahu banyak tentang apa itu ADHD, dan aku ngejalanin terapi juga, terapi ya pertemuan sekali seminggu. Ya cara pikirku juga agak dirubah dikit. Sampai sekarang sih belum pulih, tapi masih dalam tahap pemulihan. Tapi begitulah. Perihal ini aku jarang cerita sama orang, dan hampir nggak pernah ngebahas dan rahasia, karena aku rasa stigma orang-orang yang mengidap kelainan mental seperti itu sering dicap gila, khususnya di Indonesia. Dan
aku kadang-kadang ngerasa khawatir berlebihan. Itu membuatku stres, depresi, bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri juga pernah. Aku nggak tahu harus mulai cerita lagi dari mana. Semuanya itu kayak gimana ya, aku juga kadang-kadang masih ngerasa nyeselin diri sendiri, tapi juga bukan salahku juga sih. Tapi yang jelas sharing pengalaman aku ya, pengidap ADHD itu biasanya kita jadi apa ya, hyperaktif banget. Pokoknya kita nggak bisa diam duduk, itu harus megang sesuatu, harus tangan gerak-gerak, terus selalu gelisah, susah tenang. Jadi setiap hari itu selalu merasa resah, merasa khawatir tentang banyak hal. Terus kadang-kadang kita juga impulsif. Ya pernah dulu sebelum aku tahu ngidap ini, ada orang ngomong tentang apa, misalkan tuh aku tuh kayak nggak sabaran pengen bikin skak dia gitu, pengen jatuhin argumen dia, pengen bantah, pengen apa, pokoknya aku nggak bisa ngontrol emosi. Aku selalu pengen apa ya, pengen ngebantah gitu. Dan banyak hal yang nggak aku setujui di dunia ini memang. Dan aku kadang-kadang ngerasa kayak semua orang dan seluruh alam semesta ini menyerangku, dan kadang-kadang aku ngerasa nggak bermakna, kadang-kadang aku ngerasa putus asa. Intinya itu sorry ya, karena ya gini dah, yang nonton video ini pasti ngerti lah, orang pengidap ADHD kayak aku ini kayak memang dia, ya saya lah, itu attention deficit. Jadi itu nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi ke satu. Jadi perhatian saya tuh gampang teralihkan gitu, denger ini langsung nyaut gini, langsung nyaut gini, jadi nggak bisa fokus ke satu. Jadi gara-gara itu juga kadang-kadang jadi masalah di pergaulan sosialku. Aku nggak bisa ngerjain tugas. Kalau udah mulai pekerjaan itu kadang-kadang suka terbengkalai, nggak selesai karena aku nggak bisa fokus, kecuali hal-hal yang benar-benar menarik minat aku gitu. Mungkin bagi orang yang normal, mungkin stereotip yang sering gue dapetin itu kadang-kadang, kamu pemalas, kamu itu malas, kamu itu suka menyendiri, kamu itu suka nunda waktu, kamu itu suka ini, macam-macam. Sebenarnya aku juga nggak mau jadi orang malas, aku juga nggak mau membiarkan pekerjaan tugas-tugas itu terbengkalai. Cuma untuk ngerjain itu aku butuh waktu yang lama banget, dan aku nggak bisa konsentrasi ngerjain kerjaan itu. Perhatianku itu nggak bisa fokus, aku gampang teralihkan gitu. Itu ya apa ya, negatifnya ya dari
apa yang gue alamin ini. Tapi satu hal yang nggak banyak orang tahu bahwa, dan gue juga kadang-kadang mensyukuri juga sih punya apa ya yang ngidap ADHD ini, bahwa selain hyperactivity, gue juga apa ya punya kecenderungan untuk hyperfokus. Nah, selain gue nggak bisa fokus ke mengerjakan sesuatu karena gampang teralihkan, tapi gue bisa fokus, bahkan ke fokusnya itu berlebihan, tapi ke hal-hal yang gue minatin aja. Misal gue tertarik sama manusia, nah gue akan biasanya gue yang lakuin tuh nyari tahu banyak hal tentang manusia, mulai dari emosinya, apapun itu. Gue selalu pengen tahu lebih dalam lagi. Dan ya mungkin menurut orang itu sesuatu yang remeh gitu. Dan gue juga baru sadar ya, dulu aku juga kadang stres banget, yang kadang aku nggak bisa ngebedain, aduh gimana sih bahasanya, aku nggak bisa mendahulukan mana yang skala prioritas sama yang enggak gitu. Aku tuh kadang-kadang juga stres gitu. Teman-temanku tuh sering ngomel, kamu itu kok begitu, harusnya tuh kamu kerjakan ini dulu, ini tanggung jawabmu. Sebenarnya aku pengen lakuin itu, cuma aku nggak bisa, susah. Semakin aku berusaha lakuin itu, aku justru ngerasa stres, resah, nggak nyaman sama diri sendiri gitu. Ya kadang-kadang gue dicap pemalas lah gara-gara itu, gue dicap nggak bertanggung jawab lah. Ya mungkin karena dia nggak tahu aja sih, dan gue juga nggak pernah cerita, dan barangkali juga percuma juga sih gue cerita. Mereka juga nggak banyak yang mau ngerti. Beberapa orang sih pernah aku ceritain tentang ini, tapi ya mereka nggak bisa ngerti, tapi justru nyeramahin. Dan gue nggak butuh dinasehatin sih sebenarnya. Gue cuma butuh mereka itu ngerti bahwa gue beda, gak sama, dan gue stop diri gue sendiri untuk selalu berusaha nyamain diri sama seperti mereka. Itu buat gue stres, dan gue nyoba untuk jadi diri sendiri, dan sekarang gue udah mulai lumayan bisa ngontrol emosi, nggak kayak dulu cepet kepancing emosinya, perhatian sering cepet teralihkan ya. Ya mungkin itu ya, aku juga nggak tahu mau curhat apa. Aku juga kadang-kadang nggak percaya diri di depan kamera, bahkan aku nggak bisa lihat diri aku sendiri. Kadang-kadang moodku juga kadang-kadang masih suka berubah-ubah, nggak stabil, tiba-tiba seneng, tiba-tiba ya begitulah. Dari cara aku ngomong dari tadi aja udah ngelantur, perhatianku kadang-kadang kemana. Walaupun aku ngomong hari ini kayak gini, sebenarnya pikiranku itu kayak berada di luar negeri sana. Gue jadi ingat banyak hal. Ya satu aja sih gue mau ngomong bahwa buat kalian yang mungkin punya stigma negatif tentang orang yang punya kelainan mental, tolong jangan cepat ngejudge orang itu gila, orang itu
malas, orang itu apalah. Karena dibalik itu semua ada alasannya, dan kadang-kadang kita nggak tahu kenapa orang itu begini, kenapa orang itu begitu, dan kita sering menghakimi orang. Dan saya sendiri juga ngerasa tersakiti gara-gara dihakimi oleh orang-orang yang sebenarnya nggak tahu saya itu orangnya seperti apa. Ya tapi mau gimana lagi, mungkin karena pemahaman kita beda, dan mungkin mereka juga nggak tahu kita mengalami hal apa. Ya aku berusaha untuk maklumin aja dan nggak mau ambil pusing. Dan buat kalian yang mungkin juga ngalamin nasib yang sama seperti saya, jangan pernah putus asa. Ya mungkin hidup ini memang gak bermakna, mungkin kita juga kadang-kadang sering putus asa, bahkan sampai berpikiran untuk bunuh diri. Jangan sampai lakuin itu, karena kita gak akan pernah tahu besok itu akan terjadi seperti apa. Dan percayalah bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Pokoknya buat kamu yang juga mungkin punya masalah yang sama seperti aku, kamu boleh sharing, gak apa-apa. Kadang-kadang kita juga butuh teman bicara, butuh teman ngobrol ya tentang banyak hal. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.